Gak kerasa gue udah pakai iPhone 14 Pro ini selama 1 tahun full. Dan memang ada beberapa kekurangan yang baru muncul setelah udah melewati beberapa bulan pemakaian. Tapi dengan segala kekurangan yang ada, menurut gue ini adalah iPhone yang paling tepat untuk kalian beli di tahun 2023. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kurang lebihnya, nonton sampai habis karena gue bakal bahas semua selama 1 tahun ini. Semoga bisa menjadi video yang bermanfaat buat kalian, apalagi yang lagi galau mau beli iPhone ini. Langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Sepanjang gue gunain iPhone 11, 12, 12 mini, sampai 13 sebagai daily driver, baru kali ini iPhone 14 Pro punya battery health yang berkurang sangat drastis. Memang iPhone 12 kemarin juga parah, tapi ini lebih parah lagi. Selama 1 tahun menggunakan iPhone 14 Pro dengan pola charging yang menurut gue masih tergolong benar, dan aksesorisnya menggunakan sertifikat made for iPhone, battery health-nya berkurang 9%. Gila banget, dan ini dialamin sama teman-teman gue yang menggunakan iPhone 14 Pro series. Oke, lupakan soal battery health, tapi pertanyaan dari kalian selanjutnya, gimana soal ketahanan baterai in real life-nya bang? Oke, untuk iOS 16, gue rata-ratanya bisa dapat di screen on time 5-5 jam 40 menit dengan penggunaan sosmed, entertainment, tanpa gaming. Tapi begitu kemarin ini gue update ke iOS 17 versi beta sebelum final, wah itu boros banget sih. Screen on time-nya rata-rata bisa dapat di angka 4 jam sampai 4 jam 30 menit maksimal. Jadi sehari gue bisa ngecharge 2 kali. Ini sih parah. Memang sebenarnya iPhone 14 Pro bisa lebih awet dengan cara matiin fitur Always On Display, refresh rate promotionnya diturunin, terus untuk koneksinya menggunakan WiFi. Tapi buat apa kalau misalkan semua fitur itu dimatiin? Mending beli iPhone 14 biasa nggak sih? Kayak mubazir. Ya intinya memang battery health di HP ini cepet banget turunnya, tapi so far untuk penggunaan setiap hari dengan segala fitur yang ada, ya oke aja sih. Ya saran gue bawa powerbank kemana-mana biar aman, karena sehari ngecharge 2 kali. Kamera belakang di iPhone 14 Pro memang meningkat resolusinya sampai 48 megapiksel yang hasil fotonya itu bagus banget. Yes, dalam keadaan mode auto aja detail ini tangkap tajam dan image range-nya luas, warnanya natural, bahkan ada fitur Pro RAW di mana kalian bisa foto objek dengan warna flat dan kalian warnain sendiri lewat aplikasi tambahan kayak VSCO ataupun Adobe Photoshop. Ini sangat fleksibel kalau misalkan kalian adalah professional mobile photographer. Tapi dengan resolusi yang semakin meningkat, ada hal yang bikin gue kurang suka atau bener-bener gue benci sih, yaitu focal length-nya yang kejauhan. Jadi sekarang ini ketika gue pengen foto close object, itu tuh nggak bisa. Malah lebih bagus kayak di iPhone 13 Pro ke bawah. Karena kalian bisa foto objek dekat dengan lensa utama tanpa harus pindah ke lensa ultrawide dan masuk ke macro lens. Menurut gue ini jadi rasanya ribet, bahkan nggak sampai di situ aja. Kalau misalkan kalian pengen Insta Story atau pengen record di aplikasi third party kayak Telegram, WhatsApp Story, terus nggak sengaja tuh ada objek di depan kalian sedikit, yaitu otomatis langsung pindah ke lensa ultrawide karena nggak baca untuk capture detail sedekat mungkin. Jadi ini hal yang benar-benar gue kurang suka. Dan ditambah karena ukuran resolusi atau sensornya yang makin besar, jadi otomatis bobanya juga makin besar. Sehingga kalau kalian mau bersihin di sela-sela kameranya tuh agak susah. Makanya gue timpelin stiker extra code kayak gini. Jadi nggak perlu dibersihin sama sekali, hanya perlu dilap lensanya biar kalau mau foto tetap tajam. Performa A16 Bionic chip di HP ini setelah lewatin 1 tahun tetap bisa gue bilang ini sangat ngebut. Bahkan overkill banget. Ya, main game berat kayak Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 FPS lancar banget. Dan sedikit spoiler, ini lebih stabil ketimbang iPhone 15 Pro series terbaru. Padahal udah menggunakan A17 Pro chip. Tapi ya udah lupakan. Dan ngomongin soal Mobile Legends, akhirnya sudah ke-optimize. Jadi gue bisa main di refresh rate ultra dengan grafik sampai ultra juga yang sangat playable. Suhu pun masih tergolong anget-anget aja selama gue main 1 match. Tapi kalau misalkan gue nge-push rank sampai 5-6 match, ya mulailah berasa 41 derajat dengan koneksi WiFi. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang, apakah RAM 6GB di HP ini cukup? Jawabannya lebih dari cukup. Karena iOS se-optimize itu, jadi gue jarang banget harus ngeload aplikasi yang sama ya selama nggak ditutup di background. Jadi se-efficient itu dan sebagus itu. Bahkan di iPhone, selama gue menggunakan iPhone apapun, nggak pernah gue tutup dari background. So far untuk performa jelas, ini mantep banget sih.
Masih bisa diandalin sampai 4 tahun lagi. Body stainless steel kayak gini asli cakep banget dan bikin HP tuh berasa mewah, berasa mahal, tapi banyak banget kekurangannya. Pertama, gampang nempel sidik jari. Kedua, kalau udah nempel sidik jari, bersihinnya susah banget. Mesti pakai kain microfiber dulu biar gampang bersihinnya. Ketiga, kalau misalkan kalian nekat menggunakan HP ini tanpa casing, bakalan bikin HP tuh cepet banget licinnya karena gampang nempel sidik jari tadi. Keempat, HP ini tuh finishingnya gampang banget baret. Kena benda tumpul aja bisa ninggalin goresan yang bikin sakit tapi tak berdarah. Terbukti juga kalau misalkan beberapa kali ini ya gue ada salah colok di lightning port karena menggunakan dock spigen kayak belakang ini. Jadi ya ada baret-baret yang kelihatan di bagian charging portnya. Jadi saran gue pastikan kalau menggunakan iPhone stainless steel seminggu sekali lepasin dari casing, lap biar catnya nggak luntur juga. Walaupun memang harus gue akui warna deep purple di iPhone 14 Pro ini masih terbaik. Gue nggak bosen ngeliatinnya karena sekece itu. Walaupun ya ada orang yang bilang ini warna cewek lah atau warna yang perempuan banget lah, menurut gue ini cakep sih. Karena kalau misalkan nggak kena pantulan cahaya, itu kelihatan warna silver, tapi begitu kena pantulan cahaya, baru ungunya pun keluar. Tapi ungunya tuh kayak maco gitu. Dynamic Island, satu-satunya fitur yang bikin gue excited di awal pemakaian. Tapi di tengah gue ngerasa tuh kayak, gini doang ya fungsinya, nggak bisa lebih. Dan sekarang ini gue mulai suka lagi karena akhirnya beberapa third party apps yang gue sering pakai akhirnya support. Kayak Grab, ketika pesan makanan akan ada status yang bisa kalian ngintip langsung dari Dynamic Island-nya dan ketika diklik bisa langsung masuk aplikasi Grab-nya. Kalau misalkan kalian pengen nontonin bola atau pengen nggak ketinggalan live score bola juga bisa dipin di Dynamic Island. Music player pun juga sangat kepake. Jadi menurut gua ini benar-benar mantap. Apalagi di iOS 17 ketika kalian pengen airdrop ke sesama iPhone akan ada efek animasi yang nyamber ke Dynamic Island jadi kelihatan makin keren, makin kece. Pokoknya Dynamic Island makin kesini makin kepake. Gila ya, butuh waktu setahun lebih biar HP ini tuh jadi ke maximize fitur Dynamic Island-nya. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal always on display? Ya, ini selalu gue nyalain, tapi gue tahu pasti kalian akan bertanya lagi, apakah ada shadow? Well, selama 1 tahun ini gue nyalain fitur always on display dengan full wallpaper. Hasilnya masih tidak ada shadow alias aman-aman aja. Jadi posisinya tuh mirip kayak Apple Watch yang udah gue pakai 2,5 tahun ini, nggak ada shadow walaupun memang always on display-nya selalu nyala. Walaupun kamera depannya cuma resolusi 12 megapiksel, tapi dengan hadirnya sensor autofocus bikin gue nggunain HP ini tuh makin seneng. Ya, kemarin gue ke Singapura sendiri untuk hands-on dan unboxing iPhone 15 Pro dan iPhone 15. Semuanya gue mengandalkan kamera depan. Ya, 80% sih kamera depan. Dan hasilnya sangat bagus seperti yang bisa kalian lihat. Kalau misalkan nggak percaya, tinggal mampir di video ini. Ya, mampir di sini. Jadi, kalau misalkan kalian pengen ngevlog atau misalkan kalian pengen pakai HP ini untuk kebutuhan content creation, jelas ini sangat bisa diandalkan. Apalagi kamera belakangnya pun juga stabil banget sih. Gila, switching lens ke lensa ultrawide, telefoto, semuanya bisa berjalan dengan mulus dengan resolusi sampai tertinggi sekalipun. Jadi, mantap banget. Instastory juga lancar ya guys, nggak pakai patah-patah. Jadi intinya guys, iPhone 14 Pro ini adalah iPhone yang paling tepat untuk kalian beli di tahun ini. Apalagi dengan hadirnya iPhone 15 Pro Series, otomatis yang lama akan turun harga. Terutama kayak Digimap atau iBox bakalan turunin harga secara kalau kita ngeliat di Apple Store online atau Apple Store luar negeri, iPhone 14 Pro sudah tidak dijual lagi alias discontinue. Jadi ini waktu yang tepat untuk beli. Tapi kalau misalkan kalian gak suka dengan iPhone 14 Pro karena vokal yang terlalu jauh dan pengen ngerasain fitur ProMotion 120Hz, saran gue kayaknya iPhone 13 Pro bisa jadi opsi yang tepat. Kalau misalkan kalian penasaran apa kabar iPhone 13 Pro di tahun 2023, bisa bantu like video ini sebanyak-banyaknya. Sampai 1000 like akan kita buatin. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.